menggigit bibirnya. Ia menatap gelap gulita jalan setapak yang dia lewati. Angin malam berhembus dingin menyapu dedaunan kering di sepanjang jalan kecil itu. Hanya cahaya bulan purnama yang menerangi sebagian jalan, membuat bayangan-bayangan pohon melengkung menari-nari di dalam kegelapan. Pak Joko baru saja menyelesaikan tugasnya di tempat kerja di desa terpencil. Ia harus pulang melewati jalan ini setiap malam dan tak pernah nyaman melakukannya. Jalan ini dikenal penduduk setempat sebagai Jalan Kerama. Legenda tentang kuntilanak merah yang menghantui jalan itu telah beredar luas, membuat banyak orang takut untuk melintasinya setelah matahari terbenam. Pak Joko menggerakkan kakinya, berusaha melangkah cepat melewati jalan keramat itu. Setiap suara daun yang bergemerisik, setiap ranting pohon yang patah berdengung, terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Jantungnya berdetak kencang. Pikirannya dipenuhi bayangan kuntilanak merah dengan gaun yang panjang dan rambut hitam yang terurai menutupi wajahnya. Ia pernah mendengar kisah tentang kuntilanak merah itu dari para tetangganya. Katanya, ia adalah seorang wanita cantik yang meninggal secara tragis di jalan ini bertahun-tahun lalu. Ia dibunuh oleh kekasih gelapnya yang kemudian membuang tubuhnya ke dalam sungai terdekat. Sejak itu, jiwanya tak bisa menemukan kedamaian dan terus menghantui jalan keramat sebagai pembalasan dendamnya. Pak Joko menedahkan melihat langit gelap, bintang-bintang berkilau samar di balik awan tipis. Ia mencoba mengingat kata-kata ibunya yang selalu ia katakan sebelum tidur. Jangan takut nak, Tuhan selalu menyertaimu. Ya Tuhan, aku mohon lindungi aku, bisiknya lirih. Tiba-tiba Pak Joko merasakan kedinginan menusuk di punggungnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok samar yang berdiri dalam kegelapan. Sosok itu mengenakan gaun merah yang panjang berkilau di bawah cahaya bulan. Rambutnya yang hitam membentang hingga menutupi wajah sebagian. Pak Joko terpaku, tak bisa bergerak. Terasa mual perutnya, napas tersengal-sengal. Ia menyadari bahwa sosok itu semakin mendekat. Langkah kakinya ringan dan tidak terdengar suara sama sekali. Jangan takut, bisik suara serak dari sosok itu, membuat Pak Joko gemetar. Suara itu seperti angin dingin yang menusuk ke dalam tulang. Aku hanya ingin bicara. Pak Joko tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan rasa takut yang luar biasa. Sosok itu mendekat, semakin menjauh. Pak Joko melihat lebih jelas wajahnya. Matanya merah menyala, terbakar api dendam. Senyum tipis muncul di bibirnya, mengungkapkan gigi-gigi tajam yang mencuat keluar dari mulutnya. Aku menantimu, aku, sosok itu dengan suara dingin. Dan sekarang kau akan membayar dosa-dosamu. Pak Joko berteriak dan berlari sekuat tenaga, menerjang kegelapan malam. Dan tak menoleh sedikit pun ke belakang. Tidak bisa lari sosok itu, aku akan selalu memburumu. Pak Joko terus berlari, ketakutan menguasai dirinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Hanya ingin menjauh dari sosok mengerikan itu. Ia berlari melewati hutan yang lebat, dahan-dahan pohon menyambar wajahnya. Duri-duri merambat
di kulitnya. Pak Joko akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang terbengkalai di tepi jalan. Ia memecahkan kaca jendela dengan tangannya dan masuk ke dalam. Ia menutup pintu kayu itu rapat-rapat dan bersembunyi di balik tikar di pojok ruangan. Ia mendengar suara sosok itu mendekat, menggores dinding rumah itu. Suara jeritan Pak Joko tertahan di tenggorokan. Ia gemetar, berharap sosok itu tidak menemukannya. Setelah beberapa lama, Pak Joko merasakan keheningan kembali. Ia melipatkan ganda tangannya dan berdoa dengan lirih. Ia tahu bahwa kuntilanak baju merah itu masih mengancam dirinya. Tetapi ia juga yakin Tuhan akan selalu menjaganya. Keesokan harinya, mentari mulai terbit, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah-celah jendela rumah tua itu. Pak Joko perlahan membuka matanya, jantungnya masih berdebar kencang. Ia melihat keluar jendela, langit berwarna jingga merah. Burung-burung berkicau riuh menyambut hari baru. Ia lega sosok kuntilanak merah itu menghilang, namun ketakutan masih menyelimuti dirinya. Ia mengingat dengan jelas mata merah yang menyala dan senyum dingin itu. Pak Joko tahu bahwa ia telah beruntung kali ini. Tetapi ia yakin bahwa ancaman dari kuntilanak merah itu dari Jalan Keramat belum berakhir. Dengan perlahan Pak Joko keluar dari rumah tua itu. Ia berjalan menyusuri Jalan Keramat. Kini terlihat terang benderang di bawah sinar matahari pagi. Ketakutannya mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang kuat. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kuntilanak merah itu, tentang asal-usul dan dendamnya. Pak Joko memutuskan untuk mengunjungi Bu Rati, nenek tua desa yang dikenal sebagai dukun tradisional. Bu Rati tinggal di sebuah rumah kecil di tepi hutan, dikelilingi oleh tanaman herbal dan bunga-bunga liar. Ia menyambut Pak Joko dengan ramah, menawarkan teh jahe hangat dan kue-kue tradisional. "Kamu terlihat gelisah, Nak," kata Bu Rati sambil memandang wajah Pak Joko. "Ceritakanlah apa yang terjadi." Pak Joko menceritakan pengalamannya di Jalan Keramat tentang sosok kuntilanak merah yang mengancamnya. Bu Rati mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Jalan Keramat memang tempat yang berbahaya," katanya dengan suara lirih. "Banyak cerita tentang kuntilanak merah itu," katanya. "Dia seorang wanita yang bernama Sekar yang dikhianati oleh kekasih gelapnya. Dia dibunuh dan dibuang ke sungai dekat jalan itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghindari diri dari ancamannya?" tanya Pak Joko dengan cemas. Bu Rati tersenyum tipis. "Kamu harus menunjukkan rasa hormat pada Sekar, Nak. Kunjungi makamnya setiap malam purnama dan bacalah doa agar jiwanya menemukan kembali kedamaian. Dan jangan pernah membicarakan di siang hari," sambung Bu Rati sambil menepuk pundak Pak Joko. Kata-kata yang terlontar di siang hari akan mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia roh, membuatnya lebih kuat. Pak Joko pulang dengan hati yang masih ragu. Ia tidak yakin apakah nasihat Bu Rati benar atau hanya mitos dari desa. Tapi ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk ini. Pada malam purnama berikutnya, Pak Joko kembali ke Jalan Keramat. Kali ini ia membawa bunga mawar merah dan lilin kecil. Dengan rasa takut yang masih menghantui-nya, ia menuju makam Sekar yang tersembunyi di balik pohon cemara tua. Ia membaca doa dengan hikmat, berharap Sekar dapat menemukan kembali kedamaiannya. Ketika pagi tiba, Pak Joko kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang.
Ia tidak lagi merasa takut ketika berjalan melewati jalan keramat. Ia menyadari bahwa kuntilanak merah itu bukan makhluk yang jahat yang ingin membunuhnya. Sekar hanya seorang jiwa yang kesepian dan membutuhkan belas kasih.